Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Rezeki secara umum adalah segala kenikmatan yang kita terima dari Allah, baik berupa makanan, pakaian, kesehatan, harta, ilmu, anak, istri, dan lain sebagainya. Hanya saja sering manusia mengartikan rezeki itu hanya dengan harta saja, padahal yang kita butuhkan itu bukan hanya harta. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu pemberi rezeki. Maka kita tidak boleh meminta diberikan rezeki kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta rezeki kepada jin, patung, kuburan, pohon keramat, bahkan kepada nabi dan malaikat sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Maka ketika kita ingin mendapatkan rezeki, pakailah cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah cara-caranya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, memperbanyak istighfar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia yang akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Kedua, menjalin tali silaturahim, yaitu memperbaiki hubungan kerabat yang telah putus dan menjaga hubungan kerabat yang selama ini telah terjalin agar tetap baik. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memperbanyak infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma faqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan apa yang diperbolehkannya, niscaya Dia akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Dan sedekah ini dianjurkan dilakukan setiap hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari apa yang ia infakkan.' Sedangkan yang lain berkata, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari. Keempat, bertakwa kepada Allah, yaitu dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi yang diharamkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Lebih-lebih lagi, jika takwa ini dilakukan secara kolektif di suatu negeri, maka Allah akan buka pintu rahmat dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96.
Kelima, melakukan haji dan umroh. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lanjutkanlah haji dengan umroh, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keenam, berdoa meminta rezeki kepada Allah. Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ketujuh, hindarilah mencari rezeki dengan cara yang haram, seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, memalak, riba, khianat, dan lain-lain. Karena hal itu hanya akan menyebabkan harta yang kita peroleh menjadi tidak berkah dan doa kita menjadi tidak dikabulkan. Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Selain itu, mencari harta dengan cara yang haram hanya akan menyebabkan kehinaan di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika kalian berjual beli dengan cara ainah, yaitu salah satu transaksi riba, mengikuti ekor sapi, ridho dengan bercocok tanam, maksudnya sibuk mencari harta dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedelapan, melakukan ikhtiar dan tidak malas. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Sekian 8 amalan yang menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang baik untuk kita semua. Amin. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.